Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak Yusuf dan teman-teman lain yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai komunikasi dan perilaku konsumen. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Adinda Puspitasari dengan NIM 17076190015. Kemudian yang kedua ada Hana Fatimah dengan NIM 17076190055. Yang ketiga ada Vicky Effendi dengan NIM 17076190001. Dan yang terakhir ada Zahra Fahriza dengan NIM 17076190049. Langsung saja kita masuk ke slide pertama. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah alat unik yang digunakan pemasar untuk membujuk konsumen agar bertindak dengan cara yang diinginkan untuk memilih, melakukan pembelian, memberikan donasi, menggurui toko retail. Nah, komunikasi memiliki banyak bentuk. Bentuk itu bisa berupa komunikasi verbal atau visual, dan bisa juga kombinasi antar keduanya. Selanjutnya ada proses komunikasi. Bisa teman-teman lihat ya, bahwa di slide ini terdapat bagan yang menunjukkan dari proses terjadinya komunikasi tersebut, dimulai dari sender hingga ke penerima, lalu terjadinya feedback antara komunikasi tersebut. Slide berikutnya ada elemen-elemen komunikasi. Yang pertama ada sumber. Nah, sumber ini merupakan komunikator penyampaian pesan. Lalu yang kedua ada pesan tersebut. Jadi pesan ini stimulus ide yang disampaikan kepada komunikan. Kemudian ada saluran. Nah, saluran ini adalah media atau sarana yang digunakan untuk terjadinya komunikasi tersebut. Kemudian tentunya ada komunikan. Nah, komunikan ini si pihak yang menerima pesan tersebut. Lalu ada hambatan. Tentu saja dalam komunikasi pasti ada ya hambatan, seperti faktor terhambatnya jaringan dan hambatan-hambatan lainnya. Intinya hambatan ini adalah faktor-faktor yang bisa menghambat proses terjadinya komunikasi. Kemudian ada feedback. Nah, feedback ini adalah reaksi atau respon menanggapi pesan yang diterima. Nah, elemen selanjutnya ada efek, yaitu hasil akhir berupa perubahan sikap komunikan. Setelah komunikan menerima informasi, akan memberikan efek atau hasil dari suatu pesan tersebut, baik berupa perubahan sikap, atau keputusan, atau sebagainya. Terus, selanjutnya ada situasi, yaitu keadaan ketika komunikasi secara langsung. Situasinya itu dapat situasi yang berbeda-beda, entah itu menegangkan atau entah itu membahagiakan, dimana suatu pesan itu juga kadang terkandung ada unsur situasi dari isi pesan tersebut. Nah, yang terakhir ada filter, yaitu kerangka berpikir ketika menerima pesan akan diterima atau ditolak. Nah, kita harus memilih nih, memilah-milah, memfilter pesan mana saja yang berguna, yang harus kita terima, atau pesan mana saja yang harus dihindarin, harus ditolak. Tuh. Selanjutnya ada masalah kredibilitas dalam komunikasi. Kredibilitas sumber mempengaruhi decoding pesan. Kredibilitas dibangun di atas sejumlah faktor. Yang paling penting di sini adalah niat yang dirasakan dari sumbernya. Nah, kredibilitas itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kredibilitas sumber informal.
adalah salah satu alasan utama mengapa sumber informal seperti teman, tetangga, dan kerabat memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku penerima. Adalah karena mereka dianggap tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi produk yang mereka rekomendasikan. Nah, selanjutnya ada kredibilitas sumber formal, seperti layanan pemeringkat netral, memiliki kredibilitas yang lebih besar daripada sumber komersial karena kemungkinan lebih objektif dalam penilaian produk mereka. Nah, selanjutnya ada kredibilitas juru bicara dan penjual. Nah, terkadang orang menganggap juru bicara yang memberikan pesan produk sebagai sumber pesan. Jadi orang yang muncul secara pribadi atau dalam iklan memiliki pengaruh besar terhadap kredibilitas pesan, yang reputasi pengecer yang menjual produk memiliki pengaruh besar pada kredibilitas pesan. Nah, selanjutnya ada pesan kredibilitas yang kontrol dirasakan pesan dapat mempengaruhi persepsi target pasar kredibilitas pesan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah efek tidur. Efek tidur adalah fenomena psikologis di mana pesan yang sangat persuasif dipasangkan dengan isyarat seperti diskon menyebabkan seseorang lebih terbujuk oleh pesan tersebut dari waktu ke waktu. Slide selanjutnya ada penerima sebagai target audience. Dalam menyampaikan pesan harus terlebih dahulu menentukan kepada siapa pesan itu disampaikan dan makna apa saja yang harus disampaikan. Penerima komunikasi dalam pemasaran formal umumnya prospek atau pelanggan yang ditargetkan. Terdapat audiens perantara, dan yang tidak diinginkan juga cenderung menerima komunikasi pemasar. Penting untuk diingat bahwa semua audiens terdiri dari penerima individu yang masing-masing dapat menafsirkan pesan menurut persepsi dan pengalaman pribadinya. Sumber pesan harus mengisyaratkan pesan atau menyandikan pesan sedemikian rupa sehingga maknanya terinterpretasikan oleh audiens yang ditargetkan dengan cara yang tepat. Slide selanjutnya adalah pribadi, karakteristik, dan motif dalam menerima pesan. Makna yang diperoleh dari pesan adalah fungsi dari pesan ini sendiri, peluang dan kemampuan penerima untuk mengolah pesan, dan motivasi penerima. Semua karakteristik pribadi individu mempengaruhi keakuratan yang digunakan individu untuk menerjemahkan pesan tersebut. Nah, di sini ada beberapa yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menerjemahkan pesan, yaitu yang pertama, keterlibatan dan kesesuaian. Tingkat keterlibatan seseorang memainkan peran kunci dalam seberapa banyak perhatian diberikan pada pesan dan seberapa hati-hati pesan itu diterjemahkan, sehingga keterlibatan merupakan pertimbangan penting dalam desain dan isi komunikasi persuasif. Nah, yang selanjutnya suasana hati. Contoh suasana hati adalah keceriaan, kebahagiaan, kesedihan, dan lainnya yang dapat memainkan peran penting dalam bagaimana sebuah pesan itu diterjemahkan, diterima, diingat, dan ditindaklanjuti. Umumnya, suasana hati yang positif cenderung meningkatkan reaksi konsumen terhadap iklan apapun. Slide selanjutnya, hambatan komunikasi. Berbagai hambatan komunikasi dapat memengaruhi keakuratan interpretasi pesan konsumen. Nah, hambatan ini tergolong menjadi dua, ada gangguan psikologis dan persepsi selektif. Gangguan psikologis di mana pesan-pesan iklan yang bersaingan atau berbagai pikiran yang mengganggu dapat memengaruhi penerimaan pesan promosi. Ada berbagai strategi yang digunakan pemasar untuk mengatasi gangguan psikologis. Yang pertama, teknologi digital memungkinkan pemasar untuk memantau kunjungan konsumen ke situs web, menyimpulkan minat orang dari data ini, dan merancang dan mengirim pesan
promosi yang disesuaikan kepada orang itu. Yang kedua, copywriter sering menggunakan kontras untuk menerobos gangguan psikologis dan kekacauan iklan. Kontras memerlukan penggunaan fitur di dalam pesan itu sendiri untuk menarik perhatian tambahan. Strategi tersebut termasuk menampilkan hasil yang tidak terduga, meningkatkan jumlah masukan sensorik, dan mengidentifikasi melalui pengujian saruan pesan yang menarik lebih banyak perhatian. Dan yang ketiga adalah paparan berulang terhadap pesan iklan membantu mengatasi gangguan psikologis dan memfasilitasi penerimaan pesan. Jadi pengulang iklan beberapa kali adalah suatu keharusan. Nah, hambatan yang kedua ada persepsi selektif. Konsumen memperhatikan pesan-pesan iklan secara selektif. Konsumen membaca iklan dengan cermat untuk produk yang mereka minati dan cenderung mengabaikan iklan yang tidak memiliki minat atau relevan dengan dia. Halo, saya Hana. Di sini saya akan menjelaskan tentang media sebagai saluran untuk mengirimkan pesan. Model media dan komunikasi saat ini berubah seiring dengan perubahan waktu. Model media dan komunikasi saat ini menjadi lebih efektif, efisien, dan tercepat dari sebelumnya. Saluran komunikasi dapat bersifat impersonal seperti media massa dan interpersonal yang berarti percakapan formal dan informal antara dua orang atau lebih melalui telepon, surat, atau online. Media massa dan teknologi komunikasi baru adalah dua jenis media yang digunakan pemasar saat ini. Nah, media massa umumnya dikategorikan sebagai media cetak seperti koran dan majalah dan juga siaran seperti radio dan televisi. Nah, itu juga impersonal karena pesan yang sama diterima oleh semua penerima. Selanjutnya adalah penargetan konsumen melalui media massa. Komponen kunci dari strategi komunikasi adalah memilih audiens yang sesuai. Pengirim harus mensegmentasikan audiens ke dalam kelompok yang relevan dengan karakteristik mereka, karena hal ini akan membantu pengirim untuk membuat pesan khusus untuk masing-masing grup. Selain itu, komponen penting dari rencana komunikasi adalah strategi media. Ini membutuhkan penempatan iklan di media tertentu yang dibaca, dilihat, atau didengar oleh setiap audiens yang ditargetkan. Pengiklan harus memilih kategori media umum yang akan meningkatkan pesan yang ingin mereka sampaikan sebelum memilih sarana media tertentu. Menargetkan konsumen melalui media baru. Media baru atau disebut unmeasured media lebih dinamis daripada media massa tradisional. Pesan yang dikirimkan melalui media baru dapat dialamatkan, interaktif, dan dapat diukur responsnya. Nah, salah satu contoh media baru itu seperti media luar rumah. Media ini menargetkan pelanggan seluler dengan cara yang lebih inovatif dan interaktif. Jadi dalam media ini iklan ditempatkan di berbagai tempat seperti di hotel, toko, teater, dan juga di kendaraan umum. Nah, di kendaraan umum itu contohnya seperti di komuter lain. Nah, di mana di komuter lain ini iklan ditempatkan di dalamnya sehingga para pengguna komuter yang sedang menuju ke suatu tempat misalnya dapat melihat iklan tersebut. Lalu juga ada iklan-iklan yang ditempatkan di papan reklame atau juga di videotron. Lalu ada media online dan seluler. Media online atau seluler menjangkau konsumennya secara online melalui perangkat-perangkat seluler seperti handphone atau juga smartphone atau perangkat digital lain. Nah, jadi media online dan seluler membantu pemasar untuk mengirim pesan yang dapat dialamatkan dan disesuaikan berdasarkan data yang dikumpulkan dari penelusuran, penjelajahan konsumen atau dalam kombinasi dengan informasi lain yang relevan. Karena ponsel adalah forum yang ideal untuk iklan yang dipersonalisasi, beriklan di ponsel itu juga semakin populer. Nah, iklan seluler juga kemungkinan akan menjadi komponen dari sebagian besar rencana media pengiklan seiring dengan meningkatnya jumlah telepon seluler dan perangkat komunikasi nirkabel lainnya. Selanjutnya ada TV interaktif. TV interaktif itu menggabungkan program TV dan interaktivitas web.
Ini dapat dikirimkan ke TV, komputer, atau perangkat seluler seseorang dalam bentuk komunikasi dua arah antara pelanggan dan penyedia TV kabel atau satelit. Selain itu, ini mungkin merupakan bentuk media baru yang paling canggih karena memungkinkan pemasar untuk mengirim iklan yang dapat dialamatkan, memungkinkan interaktivitas antara pengirim dan penerima, dan memungkinkan pemasar untuk mengukur hasil dan dampak persuasif dari pesan mereka dengan sangat efektif. Media dan kesesuaian pesan. Pemasar dapat menyesuaikan iklan dan mengirim pesan promosi yang dapat dialamatkan yang diarahkan pada individu atau pesan siaran sempit ke khalayak yang relatif lebih kecil. Jenisnya itu ada dua, yaitu iklan beralamat dan hiburan bermerek. Nah, iklan beralamat ini yaitu iklan yang dapat dialamatkan, jadi mereka dapat disesuaikan dan dialamatkan ke penerima tertentu, dan penerima yang berbeda bisa mendapatkan rendering yang bervariasi dari pesan dasar yang sama. Jadi iklan beralamat ini juga memungkinkan pengirim untuk memantau respon konsumennya. Yang selanjutnya ada hiburan bermerek atau sering disebut juga sebagai penempatan produk. Nah, penempatan produk itu yaitu kegiatan penempatan nama merek, produk, kemasan produk, lambang atau logo tertentu dalam sebuah film, acara televisi, ataupun sarana komunikasi lainnya atau media bergerak lainnya. Untuk hal ini dilakukan untuk mengingatkan konsumen akan merek tersebut sekaligus merangsang terciptanya pembelian. Nah, penempatan produk ini juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan promosi sebuah produk atau jasa dengan menampilkan produknya dengan kesan bahwa keberadaan produk tersebut seolah-olah menjadi bagian dari cerita film dan acara televisi tersebut. Lalu selanjutnya adalah merancang pesan persuasif. Pesan dapat berupa verbal, yaitu lisan atau tertulis, atau nonverbal, foto, ilustrasi, atau simbol, atau kombinasi keduanya. Tujuan dari pesan persuasif yaitu untuk menciptakan kesadaran akan layanan, mempromosikan penjualan produk, mendorong praktik tertentu, menarik perlindungan retail, mengurangi disonansi pasca pembelian, menciptakan niat baik atau citra yang menguntungkan, atau kombinasi apapun dari tujuan komunikasi lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam masalah dalam presentasi pesan. Dalam seorang pemasar saat mendesain pesannya itu ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada resonansi, pembingkaian pesan positif atau negatif, pesan satu sisi atau dua sisi, dan urutan presentasi. Nah, resonansi iklan itu adalah permainan kata. Seringkali terdiri dari makna ganda yang lucu dan biasanya disertai dengan gambar yang relevan. Nah, resonansi biasanya akan membantu pemasar dalam meningkatkan kemungkinan konsumen akan melihat iklan, mengingatnya, dan melihatnya dengan baik. Misalnya, penelitian telah meneliti keefektifan metafora dan permainan kata-kata seperti kursi mobil dengan paket obat mabuk yang berfungsi sebagai gesper sabuk pengaman. Kemudian penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa penggunaan figur dan simbol retoris dalam iklan meningkatkan daya ingat dan memori pesan-pesan ini. Kemudian selanjutnya ada pembingkaian pesan. Nah, pembingkaian pesan di sini dapat berupa pembingkaian pesan yang positif ataupun negatif. Nah, nanti keputusan framing pesan itu tergantung pada sikap konsumen dan karakteristik serta produk itu sendiri. Gitu. Biasanya orang dengan kebutuhan kognisi rendah itu lebih cenderung dibujuk oleh pesan berbingkai negatif. Gitu, dan sebaliknya. Berdasarkan sebagian besar penelitian juga dapat disimpulkan kalau keputusan framing pesan itu bergantung pada sikap konsumen dan juga karakteristik produk. Lalu selanjutnya ada peran satu sisi versus pesan dua sisi. Pesan satu sisi versus pesan dua sisi. Ke dalam klaim yang diiklankan seringkali dapat ditingkatkan dengan benar-benar menyangkal keunggulan beberapa fitur produk dalam kaitannya dengan merek pesaing atau dengan tindak mengklaim produk tersebut sebagai obat universal. Nah, pengakuan bahwa produk tidak selalu berfungsi meningkatkan kredibilitas iklan. Nah, keputusan apakah akan menggunakan pesan satu atau dua sisi juga tergantung pada sifat audiens dan sifat persaingannya. Kalau audiensnya ramah,
maka pesan sepihak yang hanya menekankan informasi yang menguntungkan adalah yang paling efektif. Tapi kalau audiensnya tidak ramah, maka pesan dua sisi cenderung lebih efektif gitu. Jadi ada sisi buruk, sisi baiknya juga. Nah, pesan dua sisi juga efektif ketika konsumen cenderung melihat negatif pesaing. Selanjutnya ada urutan presentasi. Nah, urutan penyampaian pesan berdampak juga nih pada penerimaan konsumen. Misalnya, iklan di TV yang ditayangkan pertama kali adalah yang terbaik. Nah, materi yang disajikan pertama menghasilkan efek yang lebih besar, sedangkan materi yang disajikan terakhir itu lebih efektif. Gitu. Nah, penerbit majalah sendiri menyadari dampak efek urutan dengan mengenakan biaya lebih untuk iklan di sampul depan, belakang, dan dalam majalah daripada halaman di bagian dalamnya, jadi lebih bisa dilihat dan daya ingatnya lebih besar kalau ditaruh iklan itu di depan atau di bagian belakang majalah gitu. Pesan ini juga penting dalam mencantumkan manfaat produk dalam iklan. Nah, terus di next slide-nya ada daya tarik dari iklan. Daya tarik dari iklan ini yang pertama adalah iklan komparatif. Nah, periklanan komparatif itu merupakan strategi pemasaran yang banyak digunakan di mana pemasar mengklaim keunggulan produk untuk mereknya di atas satu atau lebih nama secara eksplisit atau pesaing yang diidentifikasi secara implisit gitu. Nah, iklan komparatif ini dia efeknya lebih baik dan cenderung dianggap lebih relevan gitu daripada iklan non komparatif. Kemudian yang kedua itu adalah fear atau takut. Nah, rasa takut ini adalah daya tarik efektif yang sering digunakan dalam komunikasi pemasaran. Nah, beberapa peneliti juga telah menemukan bahwa hubungan negatif antara intensitas daya tarik rasa takut dan kemampuan mereka untuk membujuk, sehingga daya tarik rasa takut yang kuat cenderung kurang efektif dibandingkan dengan rasa takut yang ringan. Jadi si konsumennya tuh nggak takut-takut buat nyobain produknya gitu, kalau rasa takutnya rendah. Lalu, yang ketiga adalah humor. Nah, daya tarik humoris akan meningkatkan penerimaan dan persuasif dari komunikasi periklanan. Nah, hasil penelitian tentang penggunaan humor dalam periklanan menunjukkan bahwa humor menarik perhatian dan meningkatkan kesukaan seseorang terhadap produk yang diiklankan. Tuh. Kemudian selanjutnya ada abrasive advertising. Maksudnya adalah iklan penderitaan ya. Ini menggambarkan secara rinci diagram efek internal dan kredibilitas sponsor yang ditetapkan. Gitu. Terus lalu yang selanjutnya adalah sex in advertising atau seks bebas dalam periklanan. Nah, periklanan ini cenderung memancing perhatian dengan ilustrasi yang menjurus kepada bahasa kasar gitu. Jadi cenderung ke arah yang negatif. Kemudian ada partisipasi audiens, maksudnya adalah alokasi umpan balik ya dari iklan yang sudah dijalankan, ada partisipasi audiensnya gitu di sana. Lalu iklan tepat waktu, maksudnya waktu juga mempengaruhi tren periklanan gitu. Jadi sebaiknya dalam membuat iklan itu si konseptornya itu harus up to date dengan situasi saat ini dan lingkungan untuk membuat iklan mereka. Lalu terakhir adalah celebrity. Maksudnya adalah perusahaan yang mempekerjakan selebriti untuk mempromosikan produk atau layanan mereka, kayak endorsement ya, dapat menggunakan selebriti tersebut seperti testimonial, dukungan, kayak gitu-gitu. Oke, terus di slide selanjutnya ini kuncinya adalah umpan balik itu menentukan efektivitas pesan gitu. Jadi perusahaan yang mencari feedback dari khalayak massa atau audiens atau konsumen berarti itu sama dengan mencari kepuasan pelanggan atau ketidakpuasan pelanggan dari suatu produk pembelian gitu. Jadi dengan adanya feedback berarti iklan itu ya efektif gitu, karena kan jadi iklan itu berarti menyampaikan informasinya gitu, membuat barang itu dibeli kan iklan itu. Nah,
kita tahu barang itu dibeli dari mana, dari adanya feedback dari review dan lain-lain orang-orang yang sudah menggunakan barang yang udah mereka beli itu. Nah, umpan balik ini juga bisa dilihat dari exposure media ya. Media Instagram tuh biasanya ada exposure-nya, jadi satu post itu bisa dilihat mencapai berapa, seperti insight gitu ya. Terus juga followers berpengaruh dan lain-lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya ada pesan perhatian, interpretasi, dan tindakan penarikan. Nah, biasanya konsumen itu responnya terhadap pesan itu dari keterlibatan mereka dengan pesan yang udah disampaikan, dengan iklan yang sudah disampaikan. Nah, skala semantik diferensial dan Likert digunakan dalam copy pretest atau post test untuk menilai apakah responden ini menyukai pesan atau memahaminya dengan benar atau menganggapnya efektif dan persuasif. Nah, tindakan fisiologis melacak respon tubuh terhadap rangsangan ini sama aja kayak kita tuh nyari tahu hasil dari iklan di TV gitu. Nah, biasanya kalau udah dapet satu kata aja yang menarik gitu dari sebuah pesan, nanti biasanya si konsumennya ini mempunyai interpretasi sendiri gitu tentang produk yang digunakan, yang diiklankan gitu, yang akan mungkin pada keputusan akhirnya mereka akan membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah dampak iklan yang bisa diatur. Nah, iklan yang secara signifikan mengiklankan produknya itu bisa lebih banyak mendapatkan respon daripada iklan yang standar-standar aja gitu. Iklan ini nantinya dikirim ke konsumen dan seringkali menyertakan perangkat pelacakan digital yang memungkinkan pengiriman untuk memantau respon si penerima gitu. Contohnya nih, sekarang itu kan ada big data ya, jadi kayak misalnya kita baru nyari-nyari baju misalnya di Google yang kita suka. Nah, nanti tuh pas kita buka Shopee atau Instagram shop, Instagram store gitu, nanti tuh muncul baju yang kita cari itu. Nah, jadi itu yang dimaksud iklan yang bisa diatur. Baik, ini udah, terus ini daftar pustaka dari materi-materi di atas yang tadi sebelum kita jelaskan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.